Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan, terima kasih kepada tim Praise and Worship ya pagi hari ini. Itu luar biasa. Kita menyembah Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Biasa, puji Tuhan ya. Saya bersyukur boleh melayani di tempat ini ya, puji Tuhan. Karena saya selalu katakan bahwa saya punya banyak kenangan di tempat ini ya. Awal saya dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan di gereja ini, dan saya boleh ketemu dengan orang-orang yang sudah lama saya tidak ketemu ya. Puji Tuhan, ada Pak Sudi, Bu Hilda bersama dengan Aurel dan Samuel yang lama tidak bertemu ya. Puji Tuhan, ada juga Ibu Sin yang di belakang. Ibu Sin ya, benar ya? Puji Tuhan ya, boleh bertemu di tempat ini. Dan semuanya ya, kalau yang lain sering ketemu ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang di tempat ini yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita akan sama-sama belajar ya firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Tuhan, jika tidak keberatan boleh kita bangkit berdiri. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca ya, ini secara bergantian. Nanti saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11 silakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Segala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini begitu singkat ya. Umur manusia itu begitu singkat, saudara, sehingga mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mendapatkan kabar mengenai teman atau saudara-saudara kita yang mungkin hidup mereka itu tidak sampai sakit yang berkepanjangan, namun harus dipanggil oleh Tuhan. Ya, ada juga orang-orang yang hidupnya begitu singkat, saudara, yang di dunia ini masih muda, sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita melihat satu kenyataan yang tidak bisa kita lawan, saudara ya, tentang kedaulatan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan bagi setiap manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sampai kepada perenungan seperti ini bahwa hidup ini singkat, maka muncul pertanyaan ya di dalam kehidupan kita, saudara ya. Akan saya gunakan seperti apa hidup saya ini yang singkat? Ya. Pertanyaan mendasar di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Kalau saudara tahu bahwa hidup saudara itu singkat, maka pertanyaan yang paling mendasar, saya ulangi sekali lagi, akan saya gunakan seperti apa sisa kehidupan saya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita membaca firman Tuhan yang baru saja kita lihat pada pagi hari ini, saudara ya, di sini saudara kita semua diingatkan bahwa kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita. Ya, sisa kehidupan kita ini kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup kita ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini begitu singkat, waktu begitu cepat berlalu. Tutup mata, buka mata, sudah remaja. Tutup mata, buka mata, kita udah dewasa. Tutup mata, buka mata, udah ubanan. Kemudian siap-siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Ya, seperti itu kan ya, siklus kehidupan, saudara ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kerja keras kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya. Jadi apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan di dalam sisa umur hidupmu itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Itulah sebabnya di sisa kehidupan kita yang kita selalu mengatakan bahwa selamat ulang tahun, panjang umurnya, padahal pendek umur. Bener nggak? Setiap kita ulang tahun semakin apa? Pendek. Karena umur kita itu nggak unlimited, bener nggak? Ya, terbatas, saudara. Ya. Jadi setiap kali kita menyadari hal ini, saudara, kita mulai berpikir, apa yang saya sudah kerjakan selama ini? Ya, di sisa hidup saya ini apa yang saya sudah perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat konteks firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, Paulus ini sempat melayani jemaat yang ada di Korintus selama sekitar 1,5 tahun ya. Namun ketika beberapa tahun sepeninggal dari Paulus melayani di sana, dia mendapati ada sebagian jemaat yang ada di sana, mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, walaupun mereka telah percaya pada Kristus. Ini kenyataan yang terjadi, saudara. Ada banyak orang Kristen, saudara, sudah percaya kepada Tuhan, namun hidup mereka tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Sisa hidup mereka digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, mereka telah percaya kepada Kristus, namun mereka tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ini kenyataan yang dilihat oleh Rasul Paulus di antara jemaat-jemaat yang ada di Korintus, sehingga dia mengingatkan mereka, ya, bahwa hidup mereka belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang telah percaya kepada Kristus dan tidak melakukan firman Tuhan, hidupnya itu tidak sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bisa jadi dipimpin oleh roh yang lain, Roh Kudus misalnya, ya, seperti itu. Karena mestinya orang yang telah percaya kepada Kristus, orang yang telah menerima keselamatan daripada Kristus, hidupnya haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia beralih kepada kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan kita terus hidup dalam cara hidup yang sia-sia ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Karena ada banyak orang Kristen sudah percaya kepada Kristus, cara hidupnya cara hidup yang sia-sia. Dia mencoba menghabiskan seluruh energinya, seluruh waktunya untuk sesuatu yang tidak sia-sia, yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, namun pagi hari ini, saudara, kita mau belajar di sini, saudara, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya, saudara, ada pertikaian yang terjadi di antara jemaat yang ada di Korintus, saudara, ya. Dan ini sangat disesalkan oleh Paulus. Ya, karena orang-orang ini sudah percaya kepada Kristus, namun hidup mereka tidak sesuai firman Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka terjadi pertengkaran di antara jemaat. Saudara, ya, salah satu penyebab pecahnya gereja, ya, dengar ini baik ya, saudara, ya. Karena apa?
Orang-orang yang ada di dalam gereja sudah percaya kepada Kristus, tapi tidak melakukan firman Tuhan dan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang terjadi apa? Gegeran aja, saudara ya. Mempersiapkan Natal aja bisa gegeran, saudara ya. Karena hanya masalah kue apa yang mau dimakan, nasi kotak atau nasi tumpeng, saudara. Bisa berantem, saudara. Karena apa? Karena hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, melayani Tuhan di dalam suatu gereja. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan tidak ada pertobatan, cara hidup masih sia-sia, saudara. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya pertikaian seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Firman ini begitu keras datang di dalam kehidupan kita. Ya, untuk mengingatkan kita, hati-hati, saudara. Kalau hidup kita sudah percaya kepada Kristus, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mau melakukan firman Tuhan, sehingga apa? Tidak terjadi perpecahan di antara kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa perpecahan itu terjadi? Karena ada keegoisan di antara diri masing-masing. Tapi kalau ada Roh Kudus akan memimpin kepada kebaikan, saudara. Kita akan menjadi orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Seperti apa yang Kristus lakukan. Dia mendahulukan kepentingan kita. Bahkan dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Kristus mau supaya apa? Kita juga bertumbuh di dalam Dia, saudara. Ya. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekedar KTP. Amin. Yang bukan sekedar hanya datang di gereja, tetangga lihat, udah datang, sudah gereja, udah. Tapi cara hidupnya masih sia-sia. Ya. Oke, dia ke gereja betul, tapi dia juga berjudi. Oke, dia ke gereja betul, tapi dia juga ke diskotik, saudara ya. Menikmati ya keindahan-keindahan dunia yang akan membawa kepada kesia-siaan, saudara ya. Dan kita perlu belajar, saudara, pada pagi hari ini. Di bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Ya. Kalau di dalam bahasa kerennya itu arsitek, saudara ya, ahli bangunan. Ya. Kalau bahasa kerennya lagi tukang bangunan, saudara ya. Nah, seorang ahli bangunan adalah orang yang bertanggung jawab di dalam pembangunan sebuah bangunan dari awal sampai akhir. Ini yang coba digambarkan oleh Paulus, bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang mengerjakan pembangunan itu dari awal sampai akhir. Ya. Dan bangunan ini menggambarkan gereja Tuhan, saudara ya. Dan gereja Tuhan sebagai bangunan ini, saudara, harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar Kristus. Amin. Sebuah bangunan akan tetap berdiri kokoh kalau dia punya dasar yang kuat, saudara ya. Itu akan menentukan sebuah kualitas sebuah bangunan, saudara. Ya. Kalau pondasinya kuat, kalau dasarnya kuat. Nah, pada pagi hari ini, saudara, ini mengingatkan kepada kita semua, apakah hidup saudara sudah dibangun atau sedang dibangun di atas dasar Kristus? Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Permulaan sebuah bangunan untuk menjadi bangunan yang baik, itu dasarnya harus kuat. Dan kalau saudara mau tetap kuat di dalam Tuhan, mestinya dasar hidup saudara, dasar iman saudara itu harus berpusat kepada Kristus. Amin. Kristus sebagai pusat dari segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang tidak membangun hidupnya di atas dasar Kristus. Banyak orang Kristen membangun dasar hidupnya kepada dasar-dasar yang sia-sia, dasar-dasar duniawi, saudara ya. Sehingga apa? Iman mereka tidak bertumbuh, saudara. Iman mereka tidak menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kenapa salah sedikit mundur, saudara? Ya, mundur cantik, saudara ya. Ya. Hari Minggu masih hadir, lama-lama sudah mulai tidak hadir. 2 minggu masih hadir, 3 minggu lama-lama sudah mundur, saudara. Kenapa? Dasarnya nggak kuat, saudara.
Jadi kalau melayani Tuhan dasarnya gak kuat, mudah sekali saudara ya. Kena angin sedikit udah mundur saudara dalam pelayanan. Karena dasarnya gak kuat. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun saudara, kalau dasarnya gak dibangun di atas Kristus, kalau dia membangun dasar hidupnya untuk apa? Kerajaannya sendiri, tidak bisa kuat. Suatu saat bangunan yang megah yang dia bangun itu suatu saat akan hancur. Bangunan pelayanan yang dia bangun saudara. Tetapi kalau kita membangun di atas dasar Kristus, maka iman kita ini akan terus bertumbuh. Iman kita ini akan terus berakar, berbuah bagi kerajaan Kristus. Dan ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Bangunan ini harus kokoh karena ada dasar Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati di dalam membangun ya, bangunan kehidupan kita. Karena kalau kita salah di dalam membangun bangunan kehidupan kita, maka kita akan kehilangan keselamatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini. Kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita, saudara. Ya. Karena dalam membangun kehidupan ini, saudara, membangun iman kita, Tuhan mau menilai kualitas kehidupan kita, kualitas bangunan kita. Apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau belum? Ya, bangunan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita melihat ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, bangunan ini digambarkan dengan emas, digambarkan dengan perak dan batu permata. Ya. Dan ada juga bangunan yang punya kualitas yang seadanya, digambarkan dengan kayu, rumput kering, dan apa? Jerami. Ya. Saudara, orang-orang yang membangun dengan bahan yang baik akan mendapatkan upah. Upah kita apa? Berkat yang melimpah. Upah kita apa? Mobil. Berkat berlipat kali ganda. Saudara, seperti yang biasa saudara dengar mungkin. Saudara, upah kita itu adalah upah besar di sorga. Amin. Keselamatan kita, saudara. Jangan salah konsep, saudara. Banyak orang salah konsep. Mereka mau membangun di atas dasar supaya mendapat upah. Upahnya apa? Berkat-berkat, ya. Secara lahiriah, saudara. Berkat-berkat yang secara fisik, secara materi, saudara. Sehingga banyak orang kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Mereka berharap itu terjadi dalam hidup mereka. Saya sudah melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Kenapa hidup saya begini-begini saja? Ya, mengharapkan upah dari Tuhan, upah berupa materi, berupa fisik. Padahal yang dimaksudkan mendapatkan upah di sini adalah mendapat upah kehidupan yang kekal, di mana kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Sehingga kita tahu bahwa harapan kita selama kita melayani Tuhan bukan upah yang ada di dunia ini. Karena upah yang ada di dunia ini terlalu kecil, saudara, tidak berarti apa-apa, saudara ya. Dan bukan itu yang kita cari. Orang Kristen itu tidak cari berkat, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada orang berkata bahwa aduh saya harus rajin supaya saya diberkati, ya, supaya usaha saya lancar, saudara ya, supaya Tuhan berkenan begini-begini kepada saya, saudara. Ini konsep yang salah, saudara. Semestinya kalau kita datang melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan, amin. Sungguh-sungguh bukan mengharapkan apa yang menjadi berkat-berkat yang ada di dunia ini, saudara. Itulah orang Kristen yang sejati. Sehingga apa? Tidak mudah untuk apa? Hidupnya itu mundur daripada Tuhan, saudara. Karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan membawa kita kepada keselamatan, saudara. Makanya kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita, saudara. Apakah hidup kita ini sudah berkualitas sesuai dengan keinginan Tuhan? Ataukah justru kehidupan kita ini belum berkualitas sama sekali karena dasarnya itu tadi kayu. Kayu itu mudah patah. Amin. Ya, kalau dibangun di atas kayu, ditegur sedikit dia patah. Ya, tersinggung, saudara. Ya, gak mau gereja-gerejaan lagi.
tersinggung sama khotbah Bapak Gembala, tersinggung sama rekan pelayanan. No, aku nggak mau ke gereja lagi. Ya, aku nggak mau melayani lagi. Dasarnya apa? Kayu. Dasarnya apa? Jerami. Ya, sesuatu yang mudah terbakar, saudara ya. Ada masalah sedikit, waduh, hidupnya mulai, saudara ya, oleng, saudara. Ya, tidak lagi bertahan di dalam Tuhan, saudara. Karena kehidupannya adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar jerami. Ya, jadi tidak kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya, saudara ingatlah apa yang saya katakan di awal tadi. Hidup ini begitu singkat. Mari kita membangun seluruh kehidupan kita, ya, dengan dasar yang berkualitas, sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh, saudara, dibangun dengan kualitas yang sesuai dengan keinginan Tuhan, dia menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, saudara ya. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, karena dia dibangun, katanya tadi dibangun atas dasar apa? Emas, saudara ya. Siapa yang tidak suka emas? Ibu-ibu pasti suka emas, saudara ya. Makanya kalau saudara ke Gajah atau ke Wahyu Ganesha, coba saudara hitung yang paling banyak ngantri itu siapa? Ibu-ibu semua ya. Kalau udah lihat emas, matanya berbinar-binar, saudara ya. Emas di rumah udah dilupain ya, suaminya di rumah ya. Ya. Siapa yang tidak suka permata, saudara ya? Semuanya mau, ibu-ibu? Oh, pasti mau permata, saudara ya. Karena apa? Ini barang-barang yang berkualitas. Amin. Coba saudara taruh permata itu di tempat sampah, dia akan berubah jadi apa? Tetap permata atau sampah? Permata. Ya, saudara taruh emas di tempat sampah, kira-kira dia berubah jadi sampah? Dia tetap emas, saudara. Karena apa? Bahannya berkualitas, ya, teruji, saudara, merupakan sebuah perhiasan yang mahal, saudara, yang kalau kita kenakan, ya, luar biasa, saudara ya, bisa memancarkan, ya, kualitas, bisa memancarkan terang, saudara. Ini yang Tuhan mau, penggambaran seperti ini. Tapi coba kalau kualitasnya kayu, saudara. Ya, kalau kayu, saudara ya, gampang dibuang orang, saudara. Ya, kalau jerami apalagi, saudara, dibuang orang, saudara, karena nggak berkualitas, nggak terpakai, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap pohon anggur yang tidak menghasilkan buah, dia akan dipotong, saudara. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Apa yang saudara bangun setiap hari di dalam kehidupanmu? Kualitas emas kah, kualitas permata, atau kualitas yang apa ya, gampang rusak, saudara ya? Seperti kayu ataupun jerami, saudara ya. Dan Tuhan mau kita ini memiliki kualitas yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya Tuhan mau membentuk setiap kehidupan kita, saudara, menjadi murni seperti emas, menjadi bercahaya seperti permata, seperti emas murni, saudara ya. Kalau untuk mendapatkan emas yang murni, sesuatu yang masih tercampur itu akan terus dibuang, saudara, sehingga apa? Prosesnya dibakar di perapian yang begitu panas, saudara, sehingga akan menghasilkan sebuah emas murni yang berkilau, yang bercahaya, saudara ya, yang akan bisa dinikmati oleh orang lain. Kehidupan kita ini jadi kehidupan yang membawa berkat, saudara ya, disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia. Kehadiran kita dinanti-nantikan, amin ya. Sampai kehadiran kita ini tidak dinantikan. Nggak usah diajak dia retreat. Aduh, gerecoi, ya. Kenapa? Aduh, ribet orangnya, saudara. Tapi kalau kehadiran kita sudah menantikan, aduh, dia harus ikut, ya. Karena orangnya supel, orangnya menyenangkan, ya. Suka berdamai, saudara, dengan sesama. Saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak jadi batu sandungan. Kalau engkau membangun dasar hidupmu dengan jerami,
dengan kayu, maka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau kau membangun di atas dasar emas, di atas dasar permata, maka hidupmu jadi berkat. Amin. Orang-orang selalu mau dekat dengan engkau. Bahkan Tuhan pun ya disenangkan dengan kehidupan. Karena kehidupanmu adalah kehidupan yang benar-benar punya kualitas. Ya. Barang yang berkualitas itu pasti mahal, saudara ya. Barang yang berkualitas itu pasti dipajang di tempat yang spesial. Aneh? Benar nggak, saudara? Ya. Pasti, saudara. Dipajang di tempat-tempat yang luar biasa, saudara ya. Sehingga orang pun yang mau beli barang itu adalah orang-orang tertentu saja, saudara ya. Yang mau beli barang itu, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang membangun dengan bahan seadanya, dia bukan mendapat upah, tapi apa? Dia akan masuk ke dalam api. Itu yang firman Tuhan katakan. Artinya apa? Akan masuk di dalam penghakiman yang kekal, saudara ya. Karena apa? Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan perbuatannya, saudara ya. Kalau kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, kita membangun di atas dasar yang benar, iman kita kokoh di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan bukan perbuatan yang sia-sia, tapi kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka upah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tapi kalau kita membangun dasar seadanya, bukan tetap dapat upah, tapi upahnya adalah maut, saudara ya. Karena apa? Upah dosa ialah maut, saudara ya. Upah dosa ialah apa? Sekali lagi, maut, saudara. Tapi upah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, upahnya besar di mana? Di surga, saudara. Jadi walaupun mungkin saudara nggak punya banyak uang di dunia ini, saudara nggak punya mobil, saudara nggak punya investasi, saudara nggak punya villa di Pacitan misalnya, tapi kalau hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan terima upah di surga, saudara ya, yang jauh saudara lebih berharga. Karena firman Tuhan katakan emas dan perak itu dimakan oleh ngengat dan karat. Tetapi harta yang tersimpan bagimu di surga adalah harta yang tidak pernah cemar, yang tidak pernah layu. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya Tuhan. Amin. Yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya, saudara. Dia mengatakan dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Bahkan mati bagi Kristus adalah sebuah keuntungan. Ya. Karena dia akan memperoleh hadiah surgawi, hadiah yang jauh lebih besar dari hadiah apapun yang ada di dunia ini. Karena hadiah surgawi itu adalah berkat terbesar di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bukan mobil, bukan usahamu, bukan mobilmu, saudara ya. Itu semua akan kau tinggal pada waktunya, saudara ya. Apa yang kita bawa? Kita datang telanjang, pulang dengan telanjang, saudara. Firman Tuhan katakan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kita tidak bawa apapun di dunia ini, saudara. Saudara nggak bawa rekening depositomu, saudara. Ya. Saudara tidak bawa berangkasmu yang kau simpan di rumahmu. Ya. Mungkin emas, mungkin itu perhiasan yang mahal-mahal, saudara. Saudara nggak bawa itu. Tapi saudara, setiap hari kita punya kerinduan datang kepada Tuhan, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, mari hari-hari ini kita harus mempertanggungjawabkan hidup dan pelayanan kita kepada Kristus. Ya, kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Kristus, saudara. Apa yang kita lakukan selama ada di dunia ini, saudara ya. Karena apa? Kita mau hidup dan melayani, bukan dengan hidup yang asal-asalan.
Melayani dengan asal-asalan, bukan melayani dengan hati, saudara. Ya. Karena setiap orang akan mendapatkan upahnya apabila kita hidup asal-asalan di hadapan Tuhan. Mari jaga hidup kita setiap hari, saudara. Jaga hidup kita dengan baik-baik, saudara. Ketika saudara sudah percaya kepada Kristus, ada perubahan yang terjadi di dalam hidupmu. Ada perubahan yang nyata, yang orang lain bisa lihat di dalam hidupmu. Jangan sampai kita sudah melayani di mimbar, tapi hidup begitu-begitu saja. Ya, marah tetap marah, caci maki tetap, saudara. Ya, membenci tetap membenci, mendendam tetap mendendam. Apa bedanya dengan orang dunia, saudara? Ya. Apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Apabila ada orang Kristen sudah percaya kepada Kristus, sudah melayani, tetapi saudara, hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Saya pernah dalam satu ibadah seorang pendeta menanyakan seperti ini. Siapakah yang lebih baik dari Kristus? Dan siapakah yang lebih jahat daripada iblis? Ada seorang ibu angkat tangan katanya. Ada Pak, yang lebih baik dari Kristus? Tidak ada. Tapi yang lebih jahat dari iblis, siapa ibu? Suami saya. Jangan sampai saudara ya, yang lebih jahat daripada iblis, suami saya Pak. Dia jauh lebih menyeramkan daripada iblis. Ya, dia jauh lebih menakutkan daripada iblis Pak. Ya. Kalau dia marah Pak, iblis pun minder Pak. Ya. Kalau dia maki-maki Pak, waduh, iblis pun sudah merasa tersaingi. Ya, tapi di sini tidak ada ya. Amin. Ya, adanya di kutub utara sana ya, saudara ya. Bersama dengan penguin, saudara ya. Ada ya. Tidak ada yang lebih baik daripada Kristus. Ya. Tidak ada yang lebih jahat daripada iblis. Jangan sampai suami atau istri saya. Wah, istri saya Pak, lebih jahat daripada iblis Pak. Apalagi kalau dia sudah merepet Pak. Aduh, satu hari 30.000 kata. Aduh. Ya. Ya, orang Batak merepet itu tahu semua ya. Bukan orang Batak. Coba ya Ibu Nora jelaskan merepet itu apa. Ya. Ya. Istri saya Pak, kalau dia udah marah Pak, aduh, RT bisa tahu semua Pak ya. Ya. Dan itu harus dibungkam dengan uang merah-merah Pak, baru dia berhenti Pak. Ya. Tapi tidak ada ya ibu-ibu di sini seperti itu ya. Amin. Tidak ada yang mengaku ya. Lu ibu-ibu di sini di GPD House of Dorea, wah, puji Tuhan ya. Haleluya, semuanya baik. Amin. Kalau ngomong haleluya, puji Tuhan sama suami ya. Ya. Kalau ngomong amplop yang papa bawa cuma sedikit, puji Tuhan. Selalu ngomong puji Tuhan ibu-ibu ya. Amin. Ma, saya mau nikah lagi, puji Tuhan gitu ya. Katanya setiap hari harus ngomong puji Tuhan. Ya, oh, kalau itu lain Pak ya. Ya, bukan puji Tuhan lagi Pak ya. Jangan coba-coba ya. Nah, saudara, mari hidup kita tunjukkan kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kualitas bangunan kita ini benar-benar teruji, saudara ya. Beberapa waktu lalu di Indonesia ada wisata jembatan apa kaca-kaca itu ya apa itu ya. Itu ambruk saudara ya. Karena apa? Karena memang kualitasnya tidak baik saudara. Ya. Tapi coba saudara pergi ke China sana ya. Cungkok gitu ya. China saudara mau naik ke gunung ada eskalator. Bener nggak? Saudara pernah lihat ya? Eskalator, mereka bangun bangunan di atas, waduh, saudara ya, di bukit-bukit yang mungkin secara manusia luar biasa. Tapi karena bangunan ini begitu kuat, begitu kokoh, saudara ya, segala sesuatu kelihatannya saudara menakutkan. Tapi ketika kita ada di situ ternyata bangunannya begitu kuat, saudara ya. Kita aman di situ, saudara ya. Itu kehidupan kita, saudara, teruji, saudara. Ya. Uji kehidupan kita karena bangunan kita adalah bangunan yang terbaik. Mari hidup bangun di atas dasar Kristus. Amin. Setiap hari bangun di atas dasar Kristus.
setiap hari bangun di atas dasar firman Tuhan. Amin. Ya, jalani hidupmu dengan apa? Dasar firman Tuhan. Usahamu atas dasar firman Tuhan. Keluargamu atas dasar firman Tuhan. Pelayananmu atas dasar firman Tuhan. Semua harus didasari dengan dasar Kristus. Karena dasar Kristus itulah adalah dasar yang benar. Amin. Biarlah semuanya akan diuji dengan waktu. Setiap orang-orang yang bertahan di dalam pertandingan, dialah yang berhak mendapatkan mahkota. Dan saya percaya bahwa kita semua akan mendapatkan mahkota kehidupan. Namun tidak ada mahkota tanpa salib. Kita harus memikul salib setiap hari. Amin. Ya, tapi kita kuat karena ada Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Suatu hari kelak, setiap pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Kalau ketika kita teruji, maka kita bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian. Mari para pemain musik boleh membantu saya.